King. Hai dunia, gembiralah dan sambutlah Rajamu. Christmas is something that every human being who believes in Him looks forward to. The birth of the great King who will save believers. And now we are here to welcome Him. Baik, selamat siang buat kita semua. Shalom. Damai di hati. Sambil bertepuk tangan. Biar untuk kami dapat dibentuk, dapat dibentuk kami semua. Biar itu Tuhan kami, biar itu Allah.
untuk bersyukur atas penyelamatan yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita telah tiba. Hari ini kita diperkenankan Tuhan bersukacita menyambut Natal Yesus Kristus di tempat ini, di lembaga tercinta kita SMA Negeri 1 Tondano. Betapa baiknya Tuhan Yesus kita, Ia rela datang ke dunia, meninggalkan kemuliaan surga untuk menjumpai kita yang hina karena dosa dan menebus kita dari kebinasaan. Perayaan besar Natal Yesus Kristus akan segera tiba. Hari bahagia umat Kristen yang sangat-sangat dinantikan saat ini. Karena itu, kita diajak untuk mempersiapkan perayaan Natal sesuai kehendaknya sambil menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Dijemput kita semua untuk berdiri. Kita angkat pujian, hai mari berhimpun. Mulaikan ibadah menyambut Natal SMA Negeri 1 Tondano ini, kita masuk pada bangsa. Ibadah menyambut Natal SMA Negeri 1 Tondano di hari ini, hari Rabu 4 Desember 2024. Jadilah ibadah ini dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara sekalian, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka sejak saat itu turun-temurun dosa menjadi bagian hidup dan menguasai manusia. Perasaan iri dan dengki merusak persahabatan serta persaudaraan yang rukun. Kebencian dan rasa marah menimbulkan pertengkaran, persaingan yang tidak sehat merampas kedamaian. Untuk memenuhi kebutuhan, mencapai tujuan, meraih keberhasilan, manusia tidak lagi takut mendapatkannya dengan cara-cara yang jahat. Kebenaran, kebaikan, kejujuran, nilai-nilai etik moral makin ditinggalkan karena hidup takut akan Tuhan semakin digantikan oleh hal-hal duniawi. Seringkali kita melupakan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan dan berbuat apa yang tidak Tuhan kehendaki. Dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus saat ini, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan karena Dia datang ke dunia untuk menjadi Sang Penebus dosa. Para nabi telah memberitahukan berita sukacita tentang kedatangan Sang Terang. Mari kita setelah doa kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan yang banyak terima kasih karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu bukan karena
menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami mengaku dosa kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dan selanjutnya kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini selagi kami masih hidup. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Para nabi telah memberitahukan berita sukacita tentang kedatangan Sang Terang, Mesias yang mulia, Anak Allah yang perkasa, kabar baik yang memberi pengharapan. Seorang siswa kelas 10 membaca Yesaya 9 ayat 1, seorang siswa kelas 11 membaca Mika 5 ayat 1, dan seorang siswa kelas 12 membaca Zakaria 9 ayat 9. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kehaman, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu, pagar penghubungan telah mereka dirikan melalui kita, dan tongkat mereka memukul pipi orang yang memiliki senjata. Mika 5 ayat 1. Ayat 9. Bersorak-soraklah dari Sion, bersorak-soraklah dari Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai dan pandang dia. Zakaria 9 ayat 9. Lilin adalah simbol terang dunia. Nyala lilin menerangi kegelapan. Dia biarkan dirinya luluh untuk dapat terus memberi sinarnya. Yesus Kristus adalah sang terang abadi, surya kehidupan yang menerangi kegelapan dosa dunia. Saat ini sebagai umatnya, kita terpanggil untuk meneruskan nyala lilin yang bersinar jadi berkat dalam kehidupan. Mari kita nyalakan lilin-lilin ini sambil mengingat firman-Nya dalam Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sementara lilin dinyalakan, kita angkat pujian 1000 lilin. Di tengah dunia
hati MTH. Sebelum itu kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, Allah keselamatan kami, Allah yang telah melawat kami, Allah yang telah menganugerahkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, oleh hadirat-Mu di tengah dunia ini, yang perayaan hari kelahiran-Mu akan kami rayakan. Kami bersyukur, kami bersukacita karena keselamatan yang Engkau taruh dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan lagi menjadi manusia-manusia yang ada di bawah hukuman kuasa dosa yang akan menghadapi penghukuman yang kekal, tetapi kami tadi bawa kepada terang-Mu yang menyelamatkan, dan kami pun terpanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Maka melalui perayaan menyambut Natal di SMA Negeri 1 Tondano ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu menyertai kami, supaya dalam tuntunan kasih-Mu kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan, dan kami diberi kekuatan untuk hidup di dalamnya. Maka kuasailah kami, dan berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, adapun pembacaan Alkitab saat ini saya akan baca dalam Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 dibaca mulai ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38 dengan judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lengkapnya begini kata firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan
ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi kebanggaan bagi kita, menjadi momen yang tersendiri yang membawa sukacita ketika kita ada di dalam perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Sekalipun orang bilang bicara perayaan Natal itu hal yang biasa, hal yang somen tradisi yang setiap tahun dibuat oleh orang-orang yang percaya. Bahkan ada orang yang berkata, ya bicara tentang perayaan Natal menjadi kesempatan untuk orang pamer keuangan, pamer kekayaan, pamer gaya, dan lain sebagainya. Perayaan Natal adalah kesempatan orang boleh baku apa, baku tunjuk jago. Kesempatan orang berhura-hura, sedia ini, sedia itu, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah kesempatan orang untuk utang sana sini. Memang setiap orang punya persepsi yang tersendiri berkaitan dengan perayaan Natal. Tapi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh melihat perayaan Natal ini adalah suatu tindakan Allah yang maha luar biasa, maka kita dapat mengatakan seperti tema ibadah kita, jadilah terang dunia. Bacaan kita dalam kitab Lukas pasal 1 ini berbicara tentang malaikat Tuhan yang datang menjumpai Maria. Seorang yang dijumpai oleh malaikat Tuhan yang mengatasnamakan Allah itu hal yang luar biasa, dan tidak semua peristiwa yang seperti itu terjadi di setiap saat, hanya kepada orang-orang tertentu. Dan ketika malaikat Gabriel menjumpai Maria di Nazaret, di saat dia datang ke rumah Maria, kita melihat apa respon Maria ketika malaikat Tuhan menyampaikan salam kepada Maria. Malaikat katakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ketika perjumpaan itu terjadi, Maria meresponi dengan keadaan terkejut. Dia kaget, kenapa tiba-tiba ada malaikat Tuhan muncul di rumahnya? Apa terangan kehadiran dari malaikat Tuhan ini? Dua kemungkinan, ada kabar bahagia atau kabar yang sebaliknya. Tapi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria? Bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memakai Maria untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang akan meneruskan tahta pemerintahan Raja Daud, akan memerintah atas keturunan Yakub, dan pemerintahannya akan berlaku untuk selama-lamanya. Dia adalah anak Allah yang akan menjadi juru selamat bagi dunia. Saudara, sampai pada berita ini sangat menyenangkan. Luar biasa, Maria, seorang perempuan yang biasa-biasa mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang menghadirkan seorang raja dunia, raja surga yang nantinya akan menyelamatkan manusia. Tapi apakah segampang itu Maria menerima tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya? Ketika mendengar
dari malaikat, Maria justru mengalami pergumulan. Bagaimana mungkin saya akan mengandung seorang anak sementara saya belum bersuami? Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu hal yang pertama. Karena di waktu itu Maria dan Yusuf, ya, mereka sama-sama dari keturunan Daud. Mereka masih dalam proses pertunangan, belum 100% menjadi suami istri. Nah, bagaimana mungkin ini dalam pandangan Maria Yusuf bisa menerima seorang perempuan yang dipikirnya suci, kudus, tidak menyalahgunakan pergaulan, tetapi tiba-tiba dia sudah mengandung. Dia berpikir pasti Yusuf akan menolaknya. Dan kalau ini terjadi, maka akan ada hal yang lebih buruk yang akan dialami oleh Maria di masa itu. Kalau seorang perempuan mengandung tanpa suami, mengandung bukan dengan pasangan biasa, maka hukumannya cuma satu, dia harus dihukum mati, dirajam dengan batu, dilempar dengan batu. Dan ini resiko-resiko yang harus dialami oleh Maria. Tidak mudah untuk menerima tanggung jawab ini. Dia bisa diceraikan, namanya akan rusak, dan bahkan dia akan dihukum mati. Tetapi malaikat Tuhan mengingatkan Maria bahwa sesungguhnya dia akan mengandung bukan dari laki-laki, tapi dia akan mengandung dari Roh Kudus. Allah akan mencurahkan rohnya kepadanya, dan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya akan dinamai Yesus. Dan Tuhan akan menyertainya. Jaminan dari Tuhan akan menyertainya bahwa dia tidak akan dibiarkan. Dia tidak akan mengalami proses ini secara sendiri, tapi Allah akan bersama-sama dengan dia, dan Allah akan senantiasa membuka jalan sehingga proses kehamilan dan persalinannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maria percaya dengan hal itu. Nah, malaikat juga mengatakan bahwa Elizabeth di masa tuanya dia juga sementara mengandung. Padahal dalam pandangan manusia, kalau seorang yang sudah di usia lanjut sebagai nenek tidak akan mungkin lagi mengandung dan melahirkan seorang anak. Tapi itu juga terjadi dengan Elizabeth. Sehingga apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia tidak bagi Allah. Maka dengan itu, sebagai orang yang percaya, Maria mengaminkan dengan mengatakan, aku ini adalah hamba-Mu, jadilah kepadamu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keluarga besar SMA Negeri 1 Tondano, pimpinan sekolah, bapak ibu guru, para siswa, kita semua yang ada dalam kehidupan kita, khusus kepada adik-adik siswa, pernahkah kita menyaksikan, pernahkah kita mendengar ada orang yang hampir sama seperti Maria, mengandung tanpa suami? Pernah? Adik-adik pernah dengar atau pernah lihat atau pernah alami? Pernah? Ada yang pernah alami mengandung tanpa suami, artinya tanpa kawin, tanpa nikah. Iya. Kalau pendeta pengalaman di jemaat banyak kali menikahkan orang yang sudah mengandung. Tapi prosesnya tidak seperti Maria. Kalau Maria mengandung dari siapa? Kalau Maria dari Yusuf? Nah, dari Roh Kudus. Tapi pengalaman pendeta menikahkan orang mengandung dari pacarnya. Bahkan ada yang mengandung dari orang yang tidak dikenal. Ini luar biasa. Maria mengandung bukan karena keteledorannya. Maria mengandung Yesus bukan karena sifatnya yang suka bergaul bebas tanpa batas, tetapi Maria mengandung dari pekerjaan Roh Kudus. Dia tidak melakukan hal-hal yang di luar batasan sebagai orang yang percaya. Dia tetap menjaga kekudusannya, kesuciannya sebagai seorang perawat. Justru karena itu dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Allah, menghadirkan Sang Mesias ke dalam dunia.
setidaknya melalui firman ini mau mengingatkan kita, apalagi sebagai generasi muda, sangat penting bagi kita untuk menjaga kepribadian kita. Sangat penting bagi kita untuk menjaga kekudusan hidup. Banyak di era sekarang orang bilang, sekarang kan orang era yang bebas, kita punya hak, apalagi bicara hak asasi manusia. Kita bisa mempergunakan hidup saya, tubuh saya sesuai dengan keinginan saya, termasuk memperlakukan kehidupan yang seks bebas bisa. Siapa mau larang? Tuhan sudah anugerahkan hal yang seperti itu. Kadang ada orang yang berpikir seperti itu. Saya pernah di satu jemaat sempat babat cerita dengan anak-anak muda, orang bilang, "Kita dapat saya kepada teman-teman, oke tadi ada yang masih SMP, bukan SMA, siapa? Mar, di hidup orang ganti pasangan. Bukan cuma dengan sesama orang muda, bahkan dengan om-om, Pak Astaya. Mungkin banyak sampai seperti itu. Ya, orang bilang cuma begitu tuh cara cepat apa doi, di HP atau beli apa saja yang orang butuhkan. Terus kalau seperti itu, orang pandang seperti apa orang kepribadian itu? Ya, orang cuma bilang itu orang PH. Dengan siapa orang mau berhubungan, itu orang diurusan. Jadi kita semua bayangkan ini masih anak usia SMP, ini di kalangan perempuan ya, tapi sudah punya pandangan dan model kehidupan yang seperti itu. Tidak lagi melihat diri ini sebagai anugerah Allah yang harus dijaga kekudusannya, tapi lebih condong kepada mengarahkan hidupnya sebagai satu pribadi manusia yang punya kebebasan. Apa saja yang dia ingin lakukan, dia boleh lakukan. Tapi saya juga pernah bertemu dengan anak laki-laki yang usia sekolah. Dia satu saat karena sekumpul dengan teman-teman, beberapa pendeta, kalau dia di gereja dia alim, kalau dia di ibadah remaja, pemuda dia alim. Tapi ketika suatu saat beberapa pendeta, beberapa pengajaran, dia buktikan bahwa ada pribadi, karakter tertentu yang berbeda dengan kalau dia ada di tempat ibadah. Ketika beberapa apa yang dia lakukan, dia batari di tengah jalan. Setelah beberapa bertanya, "Dek, siapa yang batari?" Biasanya kalau di gereja, kalau di ibadah remaja pemuda memuji Tuhan, ini kita sebatari di tengah jalan. Kalau kita sultan ini kalau kita minum, astaga anak masih di sekolah, dia masuk begitu. Tapi ada yang lebih tragis dari itu. Yang saya temui, orang tua tahu rajin ke sekolah, tapi ternyata dia cuma sampai di dinding sekolah kembali. Dia sudah terus di sekolah, tidak terus di kelas. Alasan terlambat dan lain sebagainya. Tapi ternyata tujuan pokoknya kadang-kala dia tidak pergi ke sekolah, tapi dia gabung dengan teman-teman yang lain, bahkan kadang bergabung dengan teman-teman yang sudah sekolah, minum-minum dan sampai semengisap habor dan obat-obat terlarang. Jadi dari cerita yang saya sampaikan, kira-kira di sini ada enggak? Nah ya, ada yang seperti itu di sini? Berharap sebagai siswa-siswi tidak ada praktik seperti itu yang kita lakukan. Karena sayang kalau ada di antara kita yang terjerumus dengan praktek-praktek yang seperti itu, menganggap bahwa setiap pribadi punya kebebasan melakukan apa saja, termasuk kebebasan untuk merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain dan lingkungan yang ada. Mari kita belajar dari Maria. Sekalipun dia menjadi orang yang istimewa, tetapi dia tetap melangkah pada jalur-jalur yang sebenarnya. Sebagai seorang pemudi, dia tetap menjaga realitas kehidupannya sebagai pemudi yang percaya, hidup taat, hidup setia, yang dia wujud katakan dalam praktik kehidupannya, percaya kepada Tuhan dan siap untuk menerima semua tanggung jawab yang Tuhan beri, sekalipun tanggung jawab itu bukan perkara yang mudah.
menjadi siswa, menjadi siswi, kita terpanggil untuk tetap menjaga diri kita, karena di lembaga ini kita dididik, kita ditempa supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kita tidak dididik hanya sekedar menjadi pribadi yang pintar, tetapi juga menjadi kepribadian yang dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah panggilan iman bagi kita, menjadi terang dunia, berarti menjadi contoh bagi kehidupan orang lain tentang karakter, tentang cara hidup, tentang bagaimana dia memperjuangkan cita-citanya. Hal yang tak dapat kita pungkiri, era sekarang adalah era yang penuh dengan kompetisi, penuh dengan persaingan dalam berbagai bidang. Kalau kita tidak memiliki kualitas ilmu yang baik, kalau kita tidak memiliki kepribadian yang baik, akan sulit kita untuk berkompetisi di era sekarang. Tapi kalau kita memiliki semangat untuk belajar keras, memperhatikan setiap apa yang kita terima yang disampaikan oleh guru-guru kita, maka itu akan menjadi modal bagi kita untuk melangkah meraih apa yang kita impikan. Dalam tanggung jawab juga sebagai seorang guru, ini bukan pekerjaan yang mudah. Istri saya seorang guru juga ya, pasal ini mengajar di SMP 2 di Perubahan itu. Sering dia bilang begini, ternyata gampang jadi guru. Kenapa? Ada begitu banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jadi guru dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang sudah lebih banyak kesibukan, lebih banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Kadang hampir waktu-waktu yang ada semua tersita untuk memberi perhatian kepada dunia pendidikan. Dan itu juga saya akan perhatikan. Kadang kalau di rumah, pulang rumah, so pegang laptop, dan kadang-kala nanti berhenti semua hampir siap. Atau kadang-kala juga terjadi nanti selesai melaksanakan tugas sudah 5 pagi, lalu itu semua sambung ke sekolah. Dan ternyata ini bukan pekerjaan yang mudah juga menjadi seorang guru. Saya juga melihat di media sosial ada kadang-kala guru-guru yang menghadapi masalah, padahal berusaha memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik, tapi kadangkala ketika ada hal yang dianggap siswa atau orang tua tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, kadang guru menghadapi masalah hukum. Tapi ada juga siswa yang kadangkala berupaya memojokkan guru. Orang mau cari-cari masalah dengan guru, supaya kesempatan itu kalau guru naik emosi, naik tensi, boleh kasih viral kalau dia bertindak salah, supaya ada alasan untuk menghukum guru. Di sini ada yang seperti itu. Ada enggak siswa yang cari-cari masalah dengan guru dengan tujuan cari alasan supaya boleh kasih viral ke guru? Ini kok guru kan jahat, terus kasih viral supaya orang boleh lapor. Kan dunia sekarang seperti itu ya. Kadang seperti itu. Ada siswa yang tidak melihat bagaimana pengorbanan guru yang sudah dengan penuh kasih sayang memberi pendidikan, memberi perhatian kepadanya, tapi ujung-ujungnya dipersoalkan. Karena juga ada orang tua yang tidak pusing dengan proses belajar di sekolah. Nah, yang pasti guru memberikan pengajaran pada kita berupaya supaya sebagai siswa kita menjadi siswa yang baik, siswa yang pintar, siswa yang berhasil. Karena yang pasti kalau kita memiliki semangat belajar dan berhasil, keuntungannya bukan untuk guru-guru, tapi keuntungannya untuk kita sebagai siswa yang ada. Tetapi pada akhirnya apapun beban yang kita harus pikul, apapun tanggung jawab yang harus kita emban, baik sebagai guru, pimpinan sekolah, sebagai siswa-siswi, maka mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Maria. Seberat apapun tanggung jawab yang harus dia pikul, maka dia terima itu dalam iman kepada Tuhan. Segala hal yang kita mau kerjakan dengan penuh tanggung jawab, segala hal yang kita melakukan dengan tetap mengandalkan Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu perayaan menyambut Natal ini, firman ini mengingatkan kita, tetaplah jadi terang dunia, tetaplah jadi teladan, tetaplah jadi berkat, baik dalam lingkup
keluarga besar SMA Negeri 1 Tungano, dan dimanapun kita berada. Dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, karena Kristus telah hadir menjadi Raja yang menyelamatkan kita dan yang mau supaya kita ambil bagian dalam kerjasama untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji-pujian setelah khotbah diundang seluruh guru-guru, staf tata usaha P3K THM. Dipersilakan.
staf-staf dan wakil-wakil kepala sekolah. Dan staf wakil kepala sekolah. Dan juga Ibu Kepala Tata Usaha, dipersilakan. NKB nomor 208 tabur waktu pagi. Satu guru yang telah selesai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru di SMA Negeri 1 Tondan dan sekaligus perayaan ulang tahun bagi guru-guru yang bertambah usia di bulan November ini yang akan dibantu oleh Miss Ketua. Silakan Bapak Yesi. Terima kasih kesempatan diberikan mewakili seluruh rekan-rekan guru yang
menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa di bulan November. Kami mengucap terima kasih kepada Ibu pimpinan sekolah, Ibu Amela Sakol SPDMPD, yang boleh merancang untuk kami boleh merayakan ulang tahun, ya, sekaligus ada salah satu rekan guru Ibu Dr. Anda Nonsi Mononege yang tepat 1 Desember 2024 ini menyelesaikan masa tugas berapa tahun sih? Berapa tahun? 27 tahun 4 bulan masa pengabdian sebagai pegawai negeri sipil. Kami sangat berterima kasih untuk apresiasi yang sudah diberikan oleh pihak sekolah, bahkan semua pihak-pihak yang boleh membantu untuk mengadakan acara untuk kami guru-guru yang berulang tahun di bulan November. Kiranya setiap apa jerih lelah, pemberian diri, bahkan hadiah kue yang sudah disediakan untuk kami, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa yang merupakan sumber segala berkat membalas berlipat kali ganda untuk setiap apa yang Bapak Ibu telah usahakan berikan untuk kami di saat ini. Sekali lagi, saya mewakili seluruh rekan-rekan guru yang mengucap syukur atas tambahan usia di bulan November, khususnya Ibu Nonsi Mononege, Ibu Dr. Anda Nonsi Mononege. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Tahun, tapi ada sedikit ya, sepatah dua kata yang sudah pensiun, berarti tahun depan tidak lagi Bu ya, tidak lagi. Ya silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Di hari ini, hari yang begitu spesial bagi kami 10 di bulan November ini, Tuhan boleh karuniakan umur panjang, kekuatan dan kesehatan, dan tentunya semua itu dikembalikan hanya kepada Tuhan. Segala kasih sayang dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing, apa terlebih bagi saya, sudah disampaikan tadi, masa dinas memang tidak capai 30 tahun. 27 tahun 4 bulan. Sekedar info sedikit, penempatan pertama SMA Negeri 1 Kuandang, Kabupaten Gorontalo, dan berada di SMA Kuandang selama 1 tahun lebih. 1 tahun lebih di Sumalata, masih Kabupaten Gorontalo, tapi Sumalata itu waktu itu masih Kakanwil, waktu itu adalah Bapak Togas. Sehingga pada saat dia berkunjung, dia panggil saya, kong dia tanya, Ibu Nonsi, kampung apa DP nama ini? Sumalata. Sungguh malam tiada akhirnya, katanya. Karena memang dari SMA Kuandang, SK sebenarnya SMA 1 Sumalata, tapi merupakan kelas jauh, sehingga saya punya tenaga cuma ditahan di SMA Kuandang, dan tugas mengajar apa semua kurang dikirim, kelas jauh yang Sumalata. Dan perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bahwa Sumalata itu kendaraan memang masih angkutan laut waktu itu, ada darat tapi naik truk. Jadi saya semasa bertugas di sana mengandung di anak yang bungsu, kadangkala sama-sama dengan itu kendaraan yang dah muat-muat sapi, so sama-sama di situ. Dan pada waktu itu setelah sudah ada SK definitif, itu kepala sekolah Sumalata bilang, tetap saya semua tahan Ibu Nonsi di sini karena memang dia punya tenaga.
Jadi selama 1 tahun lebih, hitung-hitung selama di Gorontalo itu ada 3 tahun. Baru kemudian pindah SMA 2 Tondano yang di Tata Arang dari 2001 sampai 2010. Dari 2010 sampai saat ini pensiun masa purna bakti di SMA Negeri 1 Tondano. Oleh karena itu, tentunya berterima kasih kepada Bapak Kacap waktu penanganan berkas-berkas. Mohon maaf, banyak kali kurang telepon, tapi beliau dengan sangat respon, selalu cepat siap menandatangani berkas-berkas. Dan memang waktu bilang kemarin itu SK 4C mau ke 4D, sempat dibilang soalnya nak mau capai, kata soalnya nak mau terhitung. Saya katakan kalau memang itu yang kita mau jalani, terima saja. Tetapi pemikiran manusia tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Ternyata saya menerima SK di SK Purna Bakti ini dengan golongan 4D. Sekedar info juga, selama mengajar dalam tambah-tambah jam, Bapak Ibu sekalian tahu itu jurusan antropologi susah di sekolah-sekolah, sehingga kalau di universitas dibilang dosen terbang. Saya bisa dikatakan sebagai guru terbang karena mengajar SMA 2, mengajar SMA 3, SMA Eris, SMA Kristen, SMA Pioner. Jadi hampir semua di sekolah SMA yang ada di Tondano saya sudah mengajar akan. Itu sebabnya barangkali Tuhan pilih saya sehat-sehat sampai hari ini. Tuhan boleh perkenankan kita ada di tempat ini. Mau menyanyi satu lagu kenangan tapi nanti susah bantal. Tuhan memberkati Pak Kaca, memberkati Pak Korwas, memberkati Ibu Kepala Sekolah, Pak Pendeta juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kita semua, guru-guru, rekan-rekan guru, bahkan adik-adik siswa yang ada. Tuhan berkati. Immanuel, selamat Natal. Ya, terima kasih. Inilah orang-orang luar biasa. Dan ibu ini pangkat tertinggi di SMA 1 Tondano. Daftar gaji nomor 1, harusnya kepala sekolah, ya, harusnya kepala sekolah. Puji Tuhan. Sekarang rupanya tidak disedia macis atau ada? Ada, ya. Ada berapa? Oh, masing-masing. Silakan kita bersama-sama selamat ulang tahun. Mereka akan memasang lilin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan.
dari tempat masing-masing. Silakan meniup lilin ini secara bersama-sama. Kita menyanyi tiup lilinnya. Ya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. 1, 2, 3. Sekarang juga. Puji nama Tuhan. Peristiwa anugerah ini hanya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya. Kali ini karena ada satu guru yang pensiun, semua siswa diundang berdiri. Kita akan menyanyikan lagu himne guru, Terpujilah Wahai Engkau. Silakan semua siswa. Sebagai penghormatan kepada Ibu Dr. Anda Nonsi, ada di depan sini Ibu Nonsi. Dan untuk semua guru yang berhari ulang tahun bulan November, termasuk ketua komite, kita menyanyi Terpujilah Wahai Engkau. Sekolah sampai siswa akan memberikan cenderamata. Iya, beri tepuk tangan. Baik, kita masuk ke dalam doa dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang hadir di tengah dunia ini, menghadirkan keselamatanmu. Dan oleh keselamatanmu ada sukacita yang luar biasa yang boleh kami rasakan, yang terus menyemangati kami untuk dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Melalui perayaan menyambut Natal SMA Negeri 1 Tondano ini, kami ingatkan kami senantiasa menjadi terang bagi dunia ini. Dalam terang dunia, jadilah berkat bagi semua orang dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
Ibadah kita telah selesai, dikembalikan kepada MC. Worship Hagan. And at this time, we will listen to remarks that will be delivered by the head of Tomon Minasa Education Branch, Mr. Freddy Kumeang, SPD. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang Pendidikan Tomohon Minahasa, Bapak Freddy Kumiang, SPD. Di tempat di depan. Dari panitia selamat kita memperingati dan merayakan Natal di tahun 2024 ini. Ya. Dan penyerahan hadiah selanjutnya diundang secara berturut-turut. Dua, tiga, sekali lagi 1, 2, 3, foto bersama selesai. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir di saat ini. Kita